didik mampu menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks biografi secara benar. Peserta didik mampu menemukan informasi penting dan nilai inspiratif dari tokoh dalam teks biografi. Peserta didik mampu menyajikan hasil analisis teks biografi secara runtuh, logis, dan percaya diri melalui diskusi dan presentasi. Ibu, ada pertanyaan nih untuk kalian. Apakah kalian pernah menyimak teks biografi melalui media seperti YouTube, podcast, atau rekaman? Biografi tentang siapa aja yang sering kalian dengar? Artis, pahlawan sering? Sering. Oke. Informasi apa saja yang kalian peroleh dari teks biografi yang kalian ambil atau video biografi yang kalian dengar? Tempat tanggal lahir. Yang baik, kita masuki materi pada pagi hari ini. Pengertian dari teks biografi. Ada yang mau membacakan? Oke, boleh bangun. Teks biografi adalah teks yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Teks ini biasanya menceritakan perjalanan hidup tokoh sejak lahir hingga mencapai suatu keberhasilan atau peristiwa penting dalam hidupnya. Oke, baik. Terima kasih, Baumu. Nah, jadi intinya teks biografi adalah teks yang berisi riwayat hidup seseorang. Ditulis berdasarkan fakta. Jadi tidak riwayat, tidak yang asal-asalan. Next, selanjutnya ada struktur dari teks biografi. Ada berapa? 3. Yang pertama apa? Orientasi. Yang kedua? Peristiwa penting. Yang ketiga? Reorientasi. Orientasi adalah bagian awal yang berisi pengenalan tokoh seperti nama, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta gambaran umum tentang tokoh. Yang kedua ada peristiwa penting. Bagian inti yang berisi rangkaian kejadian atau pengalaman penting dalam kehidupan tokoh seperti pendidikan, perjuangan, karir, dan pencapaian yang diraih. Yang ketiga ada apa? Reorientasi. Betul. Atau bagian penutup yang berisi simpulan, kesan atau pandangan penulis terhadap tokoh. Next, selanjutnya ada ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan menggunakan kata kerja tindakan seperti belajar, bekerja, berjuang, atau mencapai. Terus menggunakan kata keterangan waktu seperti kemudian, setelah itu, pada tahun. Terus menggunakan kata ganti orang ketiga seperti iya, beliau, dia. Baik. Selanjutnya menggunakan kalimat yang bersifat naratif atau menceritakan. Selanjutnya ada perbedaan teks biografi dan teks rekon. Kalian tahu teks rekon? Teks rekon adalah teks tentang kisah pribadi, sama seperti teks biografi, tapi kalau teks biografi itu tentang tokoh. Kalau teks rekon pengalaman pribadi. Next, selanjutnya kesimpulannya, teks biografi menggambarkan perjalanan hidup tokoh inspiratif, mencakup orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Biografi menyoroti perjuangan, tantangan, dan pencapaian, serta pentingnya ciri kebahasaan. Penulisan biografi memerlukan data valid dan bahasa menarik agar bisa mudah dipahami dan menginspirasi. Keteladanan seperti kegigihan, keberanian, dan kerja keras. Ibu, ada contoh video biografi dari pahlawan Tan Malaka. Bukan Soekarno, bukan pula Hatta. Tahukah kalian siapa orang pertama yang mencetuskan konsep Republik Indonesia? Ia adalah Tan Malaka. Lahir di Sumatera Barat dengan nama asli Ibrahim, sosok ini adalah pahlawan revolusioner yang visi besarnya menjadi dasar kemerdekaan bangsa kita. Kisah hidupnya sangat luar biasa. Tan Malaka menghabiskan lebih dari 20 tahun hidupnya dalam pelarian di luar negeri untuk menghindari kejaran penjajah.
Ia bahkan menggunakan 23 nama samaran dan menguasai banyak bahasa asing agar tidak tertangkap oleh polisi rahasia internasional. Pada tahun 1925, ia menulis karya berjudul Narda Republik Indonesia. Buku ini menjadi tulisan pertama yang secara tegas menggagas kemerdekaan Indonesia sebagai sebuah republik. Selain itu, ia juga menulis buku Madilog untuk mengajari rakyat cara berpikir logis. Oke, Ibu mau tanya sama kalian, video biografi tersebut tentang siapa? Tan Malaka, nama aslinya siapa? Ibrahim. Peristiwa apa yang dapat kita ambil dari video tersebut? Mencetus kemerdekaan Kemerdekaan Indonesia. Ibu ada LKPD untuk kalian. Nanti di sini ada teks biografi. Nanti kalian mengisi tentang identitas dan biografi dan nilai inspiratif serta bagian orientasi, peristiwa penting dan reorientasi. Jadi ibu mau kalian berhitung 1 sampai 4 untuk menjadi kelompok. Oke, dari Mbak Naisa dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah dapat nomor masing-masing? Sudah. Ibu mau minta kalian untuk bergabung sesuai nomor yang kalian sebut tadi. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 2. Sudah? Sudah. Oke, ibu bagikan terlebih dahulu. Ini dulu ya. Terima kasih Bu Guru. Sudah semua anak-anak? Sudah. Oke, ibu mau setiap perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan maju ke depan. Dimulai urut saja ya dari kelompok pertama. Kelompok pertama mana? Ini Bu. Oke, yuk sampai maju. Oh, ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Saya akan membacakan anggota saya. 1. Mutia. 2. Rahmat. 3. Neza. 4. Pernita. 5. Rizka. Dan 6. Saya, Nurrohim. Soal nomor 1. Identifikasi. Cerita siapa dulu? Cerita Ki Hajar Dewantara. Aspek yang diamati nama tokoh Ki Hajar Dewantara. Latar belakang lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Berasal dari keluarga bangsawan Keraton Yogyakarta. Peristiwa penting: menulis kritik terhadap Belanda, diasingkan ke Belanda, dan mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1922. Prestasi atau karya tokoh: mendirikan perguruan taman siswa dan dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Nilai inspiratif: semangat belajar, keberanian, kepedulian terhadap pendidikan dan pengadilan kepada bangsa. Yang kedua, menentukan struktur teks biografi. Orientasi. Paragraf 1. Ki Hajar Dewantara adalah sampai Keraton Yogyakarta. Iya. Peristiwa penting. Paragraf 2 sampai 4. Sejak muda sampai kunci kemajuan bangsa. Reorientasi. Paragraf kelima. Ki Hajar Dewantara sampai pengabdian kepada bangsa. Oke, kita kasih tepuk tangan.
B.J. Habibie. Jadi aspek yang diamati ada nama tokoh. Nama tokohnya itu B.J. Habibie. Latar belakang tokoh lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936 dan sejak kecil memiliki minat besar pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Peristiwa pentingnya itu menempuh pendidikan di Jerman dan menjadi ahli di bidang penerbangan. Prestasi atau karya tokoh berjasa dalam pengembangan teknologi pesawat terbang di Indonesia serta menjadi presiden ketiga Indonesia. Nilai inspiratif, kerja keras, semangat belajar, kecerdasan, dan pantang menyerah. Struktur teks biografi, orientasi pada paragraf 1. B.J. Habibie adalah presiden ketiga Indonesia yang dikenal sebagai tokoh cerdas di bidang teknologi. Ya, baik. Peristiwa penting pada paragraf kedua. Dalam perjalanan hidupnya, B.J. Habibie menempuh pendidikan di Jerman dan berhasil menjadi ahli di bidang penerbangan. Dan reorientasi pada paragraf ketiga. Selain menjadi ahli teknologi, B.J. Habibie juga pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi serta Presiden Republik Indonesia. Baik, terima kasih Mas Salwan. Saya kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, jadi perwakilan dari kelompok 3. Ya, siap Mbak Salwa? Mbak Salsa. Oke, saya perwakilan dari kelompok 3. Anggotanya ada Nada, saya, Salsa, Bunga, Ungu, dan Faris. Saya akan membacakan teks biografi Insinyur Soekarno. Identifikasi teks biografi. Yang pertama ada nama tokoh Insinyur Soekarno. Yang kedua ada latar belakang tokoh, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901, memiliki jiwa kepemimpinan dan semangat perjuangan sejak muda. 3. Peristiwa penting, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bersama Muhammad Hatta. 4. Prestasi atau karya tokoh, menjadi Presiden pertama Republik Indonesia dan proklamator kemerdekaan. Yang kelima ada nilai inspiratif, cinta tanah air, keberanian, pantang menyerah, dan semangat juang tinggi. Yang kedua, menentukan struktur teks biografi. Orientasi ada pada paragraf pertama yaitu Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang dikenal sebagai tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Dia lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Peristiwa penting pada paragraf 2 sampai 4. Sejak masa sekolah, Soekarno aktif dalam berbagai organisasi dan memiliki ketertarikan besar terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Soekarno dikenal sebagai tokoh yang gigih memperjuangkan kemerdekaan. Yang terakhir ada reorientasi pada paragraf kelima, yaitu Soekarno dikenal sebagai pribadi yang berani, pantang menyerah, cinta tanah air, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Oke, terima kasih Mbak Salsa. Kita kasih. Yang terakhir kelompok 4. Ya, perwakilan oke Mbak Naswa. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Noni, Salma, Saskia, Yuna, dan saya sendiri Naswa. Teks biografi R.A. Kartini. Identifikasi teks biografi. Aspek yang diamati, nama tokoh Raden Ajeng Kartini. Latar belakang tokoh, lahir di Jepara, Jawa Tengah 21 April 1879, berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ketiga, peristiwa penting, memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan menulis surat kepada sahabat di Belanda. Prestasi atau karya tokoh, buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Nilai inspiratif, semangat belajar, kerja keras, keberanian, memperjuangkan hak, dan kepedulian terhadap sesama. Lalu ada menentukan struktur teks biografi. Orientasi paragraf 1. Raden Ajeng Kartini merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita. Lalu ada peristiwa penting paragraf 2 sampai 4. Dari sejak kecil, Kartini memiliki semangat belajar yang tinggi sampai Kartini dikenang sebagai tokoh penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan
Terakhir ada reorientasi paragraf 5. Nilai keteladanan yang dapat diambil dari sosok Kartini adalah semangat belajar, keberanian, memperjuangkan hak, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Naswa. Ya baik, semua kelompok sudah maju ya? Sudah. Oke, Ibu mau kertas yang tadi untuk dikumpulkan terlebih dahulu. Kita kumpulkan dulu ya, kelasnya. Oke, kelompoknya. Terima kasih. Dan Ibu minta kalian untuk kembali ke tempat masing-masing. Jangan lupa dibalikin terlebih. Oke, pelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Ibu mau tanya sama kalian, pelajaran pagi hari ini mengutip tentang apa aja? Ya, Ya, terus apa lagi? Ciri kebahagiaan. Nah, ada yang mau Ibu mau tanya, pengertian dari teks biografi itu apa sih? Siapa yang mau jawab? Ayo, Mbak Rizka. Iya. Teks yang berisi tentang riwayat hidup pahlawan atau tokoh. Betul. Oke, terus tadi strukturnya apa aja? Ada yang mau jawab? Oke, Mbak Naswa. Ada orientasi, bagian awal yang mengenalkan tokoh, latar belakang keluarga, dan masa kecil. Ya. Yang kedua ada peristiwa penting, rangkaian peristiwa utama, perjuangan, dan masalah yang dihadapi tokoh disusun kronologis. Ya. Dan yang terakhir ada reorientasi, pandangan penulis atau simpulan mengenai sosok tokoh. Oke, kita akan tetap paham terlebih dahulu. Berarti kalian sudah paham semuanya ya? Sudah. Oke, terima kasih atas pelajaran pada pagi hari ini. Ibu mau untuk kalian tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Ibu akhiri pada pelajaran pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi